Ilahi lastu lil firdausi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati sahabat saya Bapak Mardianto dan Sekretaris Uda Joni dan semua kita yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Langsung saja karena waktu ya. Saya tanya semuanya, sehat apa tidak? Sehat apa tidak? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak ya. Suatu ketika saya memberikan penyuluhan, ya. Di sekolah itu ada guru agama mengeluh HP anak sekolah itu kedapatan beberapa isinya video porno. Kemudian saya bilang dengan kepala sekolah, coba cek HP-nya, di sistemnya di razia. Akhirnya apa yang saya sampaikan itu dilaksanakan oleh sekolah itu. Kita lihat hasilnya, dari 157 siswa dan siswi itu 47 isinya video mesum. Dari 157 siswa itu 47 video mesum. Yang harus kita ingat, sekolah itu sekolah setingkat SMP dan sekolah itu berbasis keagamaan. Tamat dari sekolah itu anak harus bisa hafal Al-Quran 3 juz, juz 1, juz 30 dan yang 1 juz pilihan. Nah, sekarang kita bayangkan ibu-ibu, karena ibu-ibu yang banyak berhadapan dengan anak, saya ingin pesan khusus kepada ibu karena ibu yang banyak anak di rumah. Saya ulangi Bu ya, ini sampel itu contoh Bu ya. 157 anak HP-nya dibuka, 47 video mesum atau gambar tak baik. Ini sekolah tingkat SMP yang umurnya di bawah 15 dan ini sekolah keagamaan. Tamat dari situ anak harus hafal Quran 3 juz. Nah, terbayang tidak kita yang bukan sekolah SMP atau SMA, yang sekolah itu tidak berbasis agama, tentu lebih dahsyat lagi. Lalu kenapa kita ini tak pernah melihat itu? Karena memang tidak pernah dikontrol. Ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita mengharuskan anak sehari mandi 2 kali, membersihkan badannya, maka ibu-ibu, bapak-bapak, kita pun wajib membersihkan HP anak sehari 2 kali. Kapan ibu kontrol HP anak, bapak-bapak ya? 2 kali. Kontrol pertama, anak sebelum berangkat sekolah, ambil HP-nya, buka, isinya apa kira-kira yang ditonton, yang dilihat semalam. Karena riwayat chatting, riwayat pembicaraan, riwayat apa yang telah dilihat itu pasti akan terkontrol. Pagi nanti balik dari sekolah, sore buka lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Sehari kontrol HP anak itu 2 kali. Membersihkan badan itu mandi pakai air. Membersihkan isi HP tentu orang tua kontrol.
kita sebagai orang tua Bapak Ibu, jangan hanya pandai membelikan HP anak tapi tidak mengontrolnya, karena anak sekarang banyak hancur gara-gara HP itu. Oleh karena itu, kepada Bapak, kendalikan juga istri kita agar mengontrol HP anak. Kemudian itu yang satu ya, solusinya kontrol HP anak. Yang kedua, kuasai media sosial yang biasa dibuka anak. Minimal ada 7 aplikasi: WA, Instagram, YouTube, Twitter, Line, MyChat, Facebook, apa satu lagi ya? Ada 7. Ini orang tua harus bisa. Kalau orang tua nggak bisa, bagaimana mengendalikan punya anak? Tapi saya minta, setelah orang tua bisa, jangan pula lebih gila daripada anaknya. Ini pula repot memang. Bapak Ibu, sekarang mohon maaf kalau yang sudah punya ya, ada aplikasi yang super dahsyat menggelincirkan anak manusia, yaitu namanya MyChat. Tulisannya MyChat. Karena aplikasi ini sudah bisa dijadikan sarana untuk menjual diri, menjadi PSK. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya aplikasi itu, duduk di sini. Ini apa namanya nih? Perumahan apa? Hah? Bidayu. Bapak kalau ada aplikasi itu, cari wanita yang menjual di sini, pasti ketemu. Ratusan di sekitar kita ini. Di mana dia tinggal, di kos-kosan, hotel-hotel atau rumah. Di situ enaknya dalam aplikasi itu, mau cari perempuan, ketemu perempuan semua, lengkap dengan tarifnya. Mau yang laki-laki ada, mau yang lesbi ada, mau yang laki-laki suka laki-laki pun ada, lengkap dengan tarifnya. Itu kontrol. Nah, Bapak Ibu, anak kita pun sudah banyak terjerumus ke situ. Makanya di Batam ada istilah ABBP, anak Batam bisa pakai. Kemarin ada yang sudah ketangkap, salah satu sekolah di Batu Haji, base camp itu ada yang sekolah mirip stasiun kereta api itu. Di base camp itu 3 menjual diri. Siapa yang menjualkan? Sesama temannya. Melalui aplikasi apa? MyChat. Kontrol, karena aplikasi MyChat itu enaknya bisa menentukan jarak. Ibu-ibu setiap hari aplikasi itu hidupkan, share di rumah ini, cek ada berapa meter orang yang menjual diri. Kalau jaraknya hanya 5 meter, berarti ada di dalam rumah kita. Itu bisa anak kita atau suami kita, artinya merangkap gigolo. Kontrol terus. Tapi saya minta, setelah tahu aplikasi itu, jangan kita pula yang menjual diri. Kan itu memang bisa. Mak-mak misalnya yang ditinggal suaminya ke Saifam Karimun, mak-mak misalnya yang lambat dari uangnya dari suami, dan jual harga diri pula dia, banting harga 150.000, ya laris juga lah. Ya memang mau tidak mau ibu-ibu ya, dan kuasai. Yang kedua Bu ya, singkat saja. Yang ketiga ya, supaya HP anak bisa dikontrol emak bapaknya, artinya passwordnya itu bebas dibuka bapak dengan mamanya, maka HP kita suami istri ini pun harus saling buka. Karena anak ini Bapak Ibu, apa kata orang tua? Kalau HP suami istri tidak bisa saling buka, percayalah anak pun akan niru. Ada istilah, kalau buah mangga jatuhnya di bawah pohon mangga. Kalau HP bapak tak bisa dibuka bini, HP bini tak bisa dibuka suami, anak pun akan niru. Oleh karena itu, mana tahu di antara kita ini ada yang saling tutup HP, mari kita segera kembali ke jalan yang benar. Oke, ya, yang ketiga,
disingkat-singkat ya. Yang keempat, kita harus fokus urus anak. Apa Bu? Bu? Fokus urus. Kenapa saya sebut ibu? Karena yang banyak di rumah ibu. Betul tidak Pak ya? Bu? Ibu? Coba saya tanya, yang banyak di rumah suami apa ibu? Nah Bu, ibu harus fokus urus. Begini Bu ya, tolong Bapak kendalikan istri kita juga Pak. Karena begini Bu, Ibu saya minta jangan terlalu banyak kegiatan. Aktif majelis taklim itu baik, jangan terlalu banyak. Kadang emak-emaknya Pak, tapi mudah-mudahan kan bukan istri Bapak loh Pak. Tiap hari ya Allah Pak, bulu kiri, macam gosok dapat duit juga tidak. Emak-emak itu Pak belum puas majelis taklim, lalu Mbak kompang pula, belum macam-macam. Jadi saya minta kepada Ibu, kalau ingin aktif taklim Bu ya, aktif kegiatan, fokuskan yang di perumahan saja. Kenapa? Kalau fokus yang di sekitar tempat tinggal kita, bisa sambil ngurus anak, urus rumah, urus suami. Kalau terlalu jauh, misalnya ibu tinggalnya di Batu Haji, ada di Batu Haji. Nah, kalau misalnya tinggalnya di Batu Haji, ini mak-mak ini seru Pak. Majelis taklim yang di Batang Center ikut, yang di Jabal Arafah ikut, yang di Piayu ikut, yang di perumahannya tidak. Apa maunya mak-mak? Kita ini nanti suatu saat kalau ada musibah, kan tetangga juga yang nolong, betul tidak Pak? Udahlah, suami ibu ini cari duit di luar, wakili kegiatan suami itu aktif di perumahan. Kalau ibu misalnya tinggal di Batu Haji, kegiatan di perumahan itu Bu, dia dari rumah ke pengajian paling jalan 3 menit. Coba ibu kalau misalnya aktifnya di Jabal Arafah, perjalanan sudah 1 jam. Itu kalau tak macet 1 jam. Taklimnya 1 jam, pulang 1 jam, berarti 3 jam. Anak ada nggak yang ngurus? Kadang selesai taklim bukannya balik, bawa pula di Nagoya Hill, dia lantai atas, bawah kiri kanan. Itu kan masih belum puas, ngambil sa'i pula di Martabak Har situ. Itulah kadang-kadang kita laki-laki nih Pak, muak nengok bini terlalu banyak taklim. Bukan suami tak setuju kita istirahat pasti tadi Pak, tak ngurus anak tadi. Paham tidak Bu? Bu? Paham tidak? Urus. Oke, kepada Bapak. Pak, Bapak, ini Pak ya. Kalau Bapak, ini kan ngurus anak Pak, masuk 7:30, balik jam 4. Saya minta jangan terlalu banyak nongkrong di kedai kopi, cepat balik. Urus anak, dampingi anak tuh belajar, ajak anak tuh ke masjid. Ini kadang Pak ya Allah Pak, kita entah apa yang diceritakan di kedai kopi. Jadi ibu juga fokus urus anak, suami juga kalau tidak mengharuskan kita di luar cepat pulang. Karena begini Bapak, Pak, dengar suara saya. Pak, kalau kita nanti sakit, sudah uzur, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, pada akhirnya Pak yang akan ngurus kita ini adalah anak, bukan teman di kedai kopi, bukan teman organisasi. Anak Pak, percaya itu. Anaklah yang akan nyuapi kita, anaklah yang akan menghantarkan ke rumah sakit, anaklah yang akan memandikan kita, anaklah yang akan menguburkan kita, anaklah yang akan mendoakan kita. Betul apa tidak? Kalau teman kedai kopi dua, paling-paling nanti kirim doa pakai WA.
Terima kasih ya bro atas informasinya, mudah-mudahan keluarganya di husnul khotimah, amin. Itu aja Pak, datang pun tidak ada. Oke, paham Pak ya? Jadi kalau di luar tidak ada kegiatan, cepat pulang. Untuk apa Pak? Urus anak. Karena anak ini Pak bukan hanya anak istri, tapi anak bersama-sama. Oke, yang kelima, bisa singkat ya. Supaya anak baik, karena anak sekarang banyak rusak oleh HP, supaya pastikan anak betah di rumah, jangan keluyuran ke sana kemari. Supaya anak betah di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kata kuncinya rumah tangga harus sakinah, rumah tangga harus bahagia. Supaya bahagia gampang Pak. Kepada istri, ibu suka tidak suami rajin pulang kalau di luar tidak ada pekerjaan? Senang tidak Bu? Nah, supaya ibu rajin pulang ke rumah, artinya betah di rumah. Tugas istri gampang sebenarnya, 3 saja rumusnya Bu. 1, rumah harus bersih, disapu, jangan banyak kepinding, kalau perlu harum, itu Bu. Itu 1 Bu ya. Yang kedua, penampilan ibu harus fresh, jangan bau, harus cantik. Itu Bu, supaya suami betah di rumah. Yang ketiga, ibu jangan cerewet. Itu saja. Karena musuh besar suami itu Bu, cerewet. Istri tak terlalu pusing kepalanya, punya bini potongan tak jelas. Kita nggak pusing Pak, punya istri nggak cantik. Kita malah tak mempersoalkan istri nggak sembahyang. Yang jadi masalah besar itu sebenarnya ketika istri apa tadi Bu? Apa tadi Bu? Cerewet. Maksud saya Bu, kan ini untuk anak, supaya suami ibu balik dari pekerjaan itu tidak langsung pulang, bukan nongkrong di kedai kopi. 3 Bu ya, rumah harus bersih. Yang kedua, penampilan menarik. Apa yang ketiga? Jangan cerewet. Nah, kepada bapak, supaya istri tidak cerewet Pak, bagaimana cara nutup mulutnya Pak? Kasih duit. Begini. Nah Bu, coba kalau saya salah tolong ibu koreksi. Begini Pak, saya buka rahasianya, karena hari-hari saya menangani konflik rumah tangga. Istri kita ini Pak yakin tidak akan cerewet, rumusnya 2 saja Pak. Suami jangan selingkuh, duitnya tidak putus. Itu saja. Diam itu. Oh betul kata ibu. Nah, dengarkan Bapak tuh. Kalau Bapak tidak khianat, tidak menjadi suami bajingan, Pak ya, setia dengan istri, duit lancar, percayalah Pak, istri sakinah. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Itu Pak, dengarkan tuh Pak ya. Jadi kalau ingin rumah tangga bahagia, bagi Bapak, 1, jangan selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Nah, saya ingin berikan ilmu kepada bapak-bapak ini, supaya duit tidak putus. Ada 2 caranya Pak. Jangan jadi pemalas. Yang kedua, jangan semua uang diberikan kepada istri. Itu Pak. Oke, jangan pemalas. Oke Pak ya. Ibu, pulang dari acara ikhwal nih Pak ya. Nah, nanti Pak ya, mana tahu kita yang lupa jabatan kita ini apa. Balik dari sini, buka lemari, ambil selembar kertas yang diterbitkan Disduk, namanya kakak. Saya tanya, jabatan Bapak apa di situ? Kepala keluarga. Bapak bukan kepala negara. Kita nggak usah botak mikirin hutang negara 8 triliun.
Itu urusan Jokowi. Tugas kita ini lancar bayar air, bayar listrik, belikan bedak bini, beras tuntas, anak sekolah selesai, utang tidak ada, sukses bapak sebagai suami. Ngapain kita mikirkan betaka ular leher, ini presiden bagus Anies Baswedan apa Ganjar Pranowo? Ya Allah Pak, itu bukan tugas kita. Itu tugas siapa Pak? Tugas partai politik. Kita tim sukses juga bukan. Selesai bahas pusat, lembahat pula bagus mana gubernur Ansara Ahmad apa Rubi berhentilah. Selesai bahas gubernur, beteka ulah leher pula tentang wali kota. Lama-lama di kedai kopi, RT RW pula nak kita turunkan. Ya Allah Pak Saudara. Pak ya, jadi tugas Bapak apa tadi Pak? Hanya kepala ringan Pak, tahu usah pening-pening ngurus negara. Kalau utang negara siapa yang tanggung jawab Pak? Jokowi Pak ya. Ngapain pula kita ngutang negara? Yang perlu Bapak pikirkan itu, Pak ya, bini belum punya emas, nah, belikan. Itu tugas kita Pak. Oke, singkat ya. Yang kedua tadi apa Pak? Ya, jangan semua uang diberikan kepada istri. Begini Pak. Ya betul. Nah, Bu, dengarkan Bu ya. Tolong, Ibu harus adil saya bicara ini. Bu ya, Pak, dalam rumah tangga ada yang namanya belanja rutin, yang tidak rutin. Yang rutin, semua uang diberikan kepada istri. Apa itu rutin? Bayar air, bayar listrik, anak sekolah. Bapak hitung berapa setiap bulan tuh, katakanlah 4 juta. Kalau Bapak setiap bulan katakanlah dapat duit 6 juta, yang 4 juta kasih istri, yang 2 juta Bapak pegang. Yang 2 juta untuk apa? Bapak nak buat rumah, ban motor bocor, rumah bocor, ganti kaca, ganti pintu. Itu uang kita, bukan yang rutin. Kenapa Pak? Kalau semua uang diberikan kepada istri Pak, lewat semua. Percayalah Bapak. Istri kebutuhan rutin hanya 4 juta, Bapak kasih 7 juta. Tiba-tiba ban motor Bapak pecah, Bapak bilang, Bu mana duit? Habis katanya. Habis. Karena istri ini Pak sering belanja tidak berdasarkan kebutuhan, sering berdasarkan keinginan atau sesuai dengan angin lewat. Pergi ada toko serba 8.000. Ini di rumah piring sudah banyak, masih dibeli lagi. Kalau Bapak tak percaya Pak, ya, memang kadang-kadang suami ini Pak yang harus ngalah Pak. Kalau Bapak tak percaya, Bu, Ibu, kalau tak percaya suami Ibu udah ngalah Bu ya, maka Ibu kasihanlah dengan suami. Coba Ibu nanti balik, cek saja Pak, buka lemari lebar-lebar. Bapak yang cari uang, kita yang kepanasan, kita yang kehujanan. Buka lemari itu. Kalau lemari itu ada 10 kotak, berapa sih baju suami jumlahnya? Paling cuma 1 kotak, itu pun tepatnya di pojok. Semua baju istri, itu pun suami tak marah. Yang penting istri jangan cerewet, udah cukup. Nah, Ibu lihat nanti di rumah, Bu ya, Ibu hitung tas suami berapa. Paling hebat ada 2 kan, satu untuk balik kampung yang bagus sedikit, yang satu paling untuk wadah nasi kerja di muka kuning. Coba kalau tas bini, ya Allah, itu tas bergantungan macam-macam, tadi pakai pun tidak. Ibu balik nanti berapa kopiah suami? Paling hebat 2. Coba punya istri, jilbab kadang dipakai pun tidak. Lebih ekstrim lagi, coba Ibu nanti pulang, berapa celana dalam suami? Celana dalam suami paling hebat selusin, itu pun bentuknya tidak jelas, merek-merek buaya lagi. Apa merek buaya? Krokodil. Wajar suami Ibu banyak jadi buaya, karena yang beli buaya itu istri juga. Ingat, ucapan adalah doa. Coba yang punya bini motif pink saja selusin,
tapi suami tidak marah. Permintaan suami cuma satu, jangan cerewet. Nah, itu aja. Nanti bapak balik pak, lihat rak sepatu berapa sendal bapak, paling cuma 2 biji. Yang naik ke masjid itu juga, yang naik gotong royong itu juga. Coba punya istri, ya Allah, coba saya tanya dulu, betul apa tidak nih? Nah sudahlah, kalau sudah sama-sama sadar, itulah yang saya maksud pak. Bapak ingat, kewajiban bapak di pundak kita ini pak, ada 4 kelompok wanita yang bapak harus hidupi. Ibu kita, istri kita, saudara kita, saudara perempuan ya. Kewajiban laki-laki itu pak 4 perempuan pak ya. Ibu, saudara perempuan, anak perempuan, istri. Maka bapak kalau nak ngirim duit dengan mak kita, tidak harus mendapat persetujuan istri atau izin istri, karena kita wajib menghidupi 4 orang ini. Tetapi berbuat baik dengan ibu, tidak boleh menzalimi istri. Oleh karena itu bapak jangan pemalas. Yang kedua, duit jangan putus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, tadi Pak Mardianto mengatakan insya Allah saya tahun 2024 akan maju DPD senator, akan melepas PNS. Program utama 1, memberantas pelakor jahanam. Kenapa saya hari-hari menangani konflik rumah tangga? Rumah tangga ini hancur gara-gara hadirnya orang ketiga. Yang kedua, saya ingin media sosial suami istri itu HP digunakan bersama-sama. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu, kalau rumah tangganya ingin selamat, pastikan HP suami istri itu digunakan bersama-sama. Karena begini Bu, suami ibu baik atau istri bapak baik itu kuncinya di HP. Bu, ibu, Pak, kalau bapak ingin tahu atau ibu ingin tahu suami ibu baik apa tidak, nanti malam, ini hari apa nih ya? Minggu. Nah, nanti malam Bu sampai di rumah ambil HP suami. Kalau HP suami dibuka isi dalam waktu lama berulang-ulang, suami tenang-tenang saja, berarti suami ibu aman. Oh ya, tapi isi jangan terlalu percaya, kadang suaminya akalnya panjang. Tapi kalau HP suami ibu ambil, dia marah, macam cacing kepanasan, resah, gelisah, saya umumkan suami ibu bermasalah. Nggak usah nanya dengan dukun buang-buang duit. Mariono jawabannya siang ini. Suami ngangkat telepon, lari ke halaman, buka WA sembunyi-sembunyi, HP masuk dalam kolornya, masuk kamar mandi, bawa HP, tidur bantalan HP, HP passwordnya berlapis, kadang nama banyak pakai kode, tertulis di situ misalnya Junaidi, setelah dibuka Linda rupanya. Hati-hati. Kepada bapak, tolong pak ya, kontrol juga HP istri bapak, karena sekarang orang rusak bukan hanya suami pak. Ingat pak ya, istri pun jadi bajingan juga gara-gara HP itu. Maka kontrol juga HP istri bapak. Bapak belum tentu bisa Android, tapi emak-emak lebih canggih. Kalau bapak belum tentu sehari update status. Coba bini kita pak, sehari bisa 4 kali pak. Masuk ke sini fotonya, sudah duduk, nanti menjelang balik, banyak. Ini coba ya, gorengkan nasi, foto lagi. Setrikaan belum tuntas, dipoto lagi. Apa maksud saya kepada bapak? Kontrol juga punya istri pak, karena sekarang ini ternyata perselingkuhan sama saja laki-laki perempuan. Jelas pak ya? Jadi peran orang tua mengendalikan media sosial anak 4. 1, kontrol secara rutin HP anak, buka berapa kali sehari? 2. Yang kedua, kuasai media sosialnya. Yang ketiga, fokus urus anak, jangan kemana-mana.
Berikutnya rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Supaya rumah tangga sakinah, istri nyapu rumah cantik-cantik lah, jangan cerewet. Bapak supaya istri tidak cerewet, apa tadi Pak? Yang pertama jangan seling, yang kedua duitnya tidak putus. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.